Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hakikat Jiwa Official, tempat di mana hati berbicara dan jiwa mendengarkan. Di sini, kita tidak sekadar belajar tentang hidup, tapi juga tentang makna di balik luka, sabar di balik kehilangan, dan cinta sejati yang tumbuh dari ujian yang paling menyakitkan. Jika kamu sedang merasa letih, sedang bertanya-tanya kenapa takdir hidup tak seperti harapan, maka duduklah sejenak, tenangkan hati kamu, dan dengarkan dengan penuh penghayatan. Karena hari ini, kita akan menyelami sesuatu yang tak mudah, tapi sangat penting. Belajar untuk mencintai takdir yang menyakitkan. Biarkan setiap kata menjadi pengobat, dan setiap kalimat menjadi penerang jalan pulang. Mari kita mulai, sekarang juga. Dalam hidup ini, ada luka yang tak pernah kita minta, tapi ditakdirkan untuk kita rasa. Ada air mata yang jatuh di malam-malam sunyi, bukan karena lemah, tapi karena jiwa yang sedang belajar menerima. Dan ada kisah yang terasa terlalu berat untuk dilalui. Padahal itu adalah bagian dari kasih sayang Allah yang tersembunyi. Tak semua takdir datang dengan pelukan hangat. Sebagian datang sebagai badai, menghancurkan harapan, menjungkir balikan rencana, meruntuhkan mimpi yang sudah disusun rapat-rapat. Namun, di balik semua itu, apakah kamu percaya bahwa setiap luka adalah jalan rahasia yang sedang menuntun kamu pulang? Belajar mencintai takdir yang menyakitkan, bukan tentang memaksa diri untuk bahagia dalam derita, tapi tentang mengerti bahwa setiap hal yang terjadi, meski pahit, telah diukur oleh Allah dengan presisi yang sempurna. Tak ada yang keliru, tak ada yang salah alamat. Ketika hidup menampar tanpa peringatan, ketika kehilangan datang seperti angin ribut, dan ketika doa-doa kamu seolah tak kunjung dijawab, itu bukan tanda bahwa Allah meninggalkan. Bukan. Tapi itu adalah tanda bahwa kamu sedang diuji. Apakah hatimu akan tetap bergantung padanya, atau memilih mengeluh pada dunia? Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadis riwayat Ahmad, besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa ridho, maka ia mendapatkan ridho Allah. Barang siapa yang murka, maka ia pun mendapat kemurkaannya. Maka renungkanlah, apakah kamu sedang diuji karena dosa? Ataukah sedang dipilih karena cinta? Berapa banyak hamba yang justru semakin dekat dengan Allah setelah mengalami patah hati yang dalam? Berapa banyak hati yang akhirnya lunak setelah hancur karena dunia? Seringkali, rasa sakit itu adalah pintu. Pintu menuju kesadaran. Pintu menuju doa yang khusyuk. Pintu menuju perjumpaan dengan takdir terbaik. Tapi ya, tentu, saat itu datang, hati kita belum siap. Kita menangis. Kita marah. Kita bertanya kenapa bukan orang lain saja yang diuji? Kenapa bukan mereka yang zalim? Kenapa harus kita? Padahal, dalam firman-Nya di Quran Surah Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagi kamu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Di titik inilah, iman bekerja. Bukan saat semuanya berjalan lancar, tapi saat segalanya retak, rapuh, dan hancur berkeping-keping. Sebab, iman sejati tumbuh bukan di taman bunga, tapi di tanah tandus penuh ujian. Dan saat kamu sedang mengadu, bersimpuh dalam doa, mengeluhkan semua rasa, maka yakinlah, meski tidak ada manusia yang mendengarkan, tapi Allah selalu ada di sana. Dia tidak pernah pergi. Bahkan ketika kamu merasa paling sendirian, justru itulah saat Dia mendekat. Dalam keheningan, dalam tangisan, dalam kegelapan, Allah hadir. Takdir yang menyakitkan itu, mungkin satu-satunya jalan agar kamu kembali. Agar kamu berhenti terlalu mencintai dunia yang sementara. Agar kamu mulai memeluk akhirat, memeluk sabar, memeluk taubat, memeluk sujud, memeluk doa. Karena, yang kita kira penghancur, bisa jadi penyelamat. Yang kita kira musibah, bisa jadi adalah hadiah. Maka bersabarlah, dan belajarlah mencintai takdir, sepelik apapun bentuknya. Karena dari situlah, Allah sedang menuliskan babak terindah dari kisah hidup kamu. Kadang,
Ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu lama memendam. Bukan karena putus asa, tapi karena bingung harus bagaimana. Di saat seperti itu, rasanya ingin berteriak, ingin marah, ingin menumpahkan segalanya, ingin bilang pada semesta, "Aku capek, aku lelah. Kenapa takdir hidupku seperti ini?" Tapi di tengah gejolak itu, iman berbisik pelan, "Tenang, semua ini bukan tanpa alasan. Allah tak pernah menciptakan luka, kecuali ada cintanya yang tersembunyi di dalamnya." Dan kamu pun diam, menahan air mata yang menggantung di sudut mata, mencoba kuat, padahal sebenarnya hati nyaris hancur. Itulah titik di mana kamu sedang belajar hal yang paling dalam, yaitu mencintai takdir yang tidak kamu pilih, mencintai skenario yang menyakitkan, tapi penuh rahmat di dalamnya. Lihatlah Nabi Yusuf, alaihi salam, dibuang ke dalam sumur oleh saudara kandungnya sendiri, dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara bertahun-tahun. Kalau hanya melihat potongan kisahnya, mungkin kamu akan berkata, itu terlalu kejam, terlalu berat, terlalu tidak adil. Tapi jika kamu membaca hingga akhir kisahnya, kamu akan paham, semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah jembatan menuju kemuliaan yang tak pernah ia duga. Begitulah cara Allah bekerja dalam hidup hambanya. Apa yang hari ini membuat kamu bersedih, bisa jadi sedang disiapkannya untuk mengangkat kamu tinggi. Sangat tinggi. Namun, sebelum ditinggikan, kamu harus dibuat tunduk dulu. Sebelum ditinggikan, kamu harus diuji dengan kehancuran. Karena dari puing-puing hati yang patah, kamu akan tahu, tak ada yang lebih layak untuk bersandar selain Allah. Terkadang, kamu harus kehilangan, agar kamu tahu siapa yang benar-benar tinggal. Kadang kamu harus jatuh, agar kamu tahu bahwa bersujud bukan hanya permintaan, tapi kebutuhan. Dan terkadang kamu harus menangis, agar kamu sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari dunia, tapi dari hati yang bersandar pada Ilahi. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya adalah kebaikan. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Dan jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu juga baik baginya." Maka, apakah kamu sedang dalam fase bahagia? Bersyukurlah. Tapi jika kamu sedang dalam fase kesulitan, bersabarlah. Karena dalam dua keadaan itu, kamu tetap berada dalam kebaikan, jika kamu ikhlas dan berserah. Namun ikhlas itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari air mata yang jatuh dalam sujud. Ia hadir dari doa-doa panjang yang tak kunjung terjawab. Ia hadir dari kecewa yang terus datang. Sampai akhirnya hati kamu tak lagi berharap pada dunia. Itulah saatnya kamu benar-benar memahami bahwa takdir yang menyakitkan bukan untuk disesali, tapi untuk dimaknai. Bahwa luka yang paling dalam, seringkali adalah pintu yang paling dekat menuju Allah. Duhai jiwa yang sedang lelah, tenanglah. Allah tidak sedang menghancurkanmu. Dia sedang membentukmu. Bentuk terbaik manusia bukan ketika ia mendapatkan segalanya, tapi ketika ia belajar menerima, bahkan saat ia kehilangan segalanya. Dan menerima bukan berarti menyerah. Menerima adalah bentuk tertinggi dari iman. Saat hati berkata, "Aku percaya, meski aku tidak mengerti." Saat lisan berkata, "Aku yakin, meski aku belum melihat jalan keluar." Saat jiwa berkata, "Aku tetap bersyukur, meski yang datang hanyalah ujian." Itulah kekuatan seorang hamba, yang hatinya tidak digantungkan pada makhluk, tapi pada Sang Khalik. Jangan pernah merasa sendirian, karena dalam setiap hela napas yang kamu hembuskan, ada zikir yang tak terdengar, ada malaikat yang mencatat sabar kamu, ada rahmat Allah yang turun perlahan-lahan. Tak apa jika hari ini kamu ingin menangis. Menangislah, tapi jangan menyerah. Sebab air mata yang jatuh karena keikhlasan akan diganti dengan senyum penuh makna dari langit yang kamu tidak sangka. Pernahkah kamu merasa seolah-olah doa-doa yang kamu panjatkan hanya melayang di udara? Setiap malam kamu bersujud, setiap pagi kamu mengadahkan tangan, tapi tak ada tanda-tanda langit terbuka.
Tak ada tanda bahwa permintaan kamu sedang dalam proses dikabulkan. Yang ada hanyalah hening. Yang ada hanyalah kenyataan bahwa masalah masih tetap tinggal. Lalu hati kamu pun bertanya, "Ya Allah, di mana Engkau? Kenapa Kau diam saat aku memanggil MU?" Tapi, apakah benar Allah diam? Apakah benar tidak ada yang terjadi di balik layar takdirnya? Sungguh, tidak ada satupun doa yang sia-sia di sisinya. Setiap bisikan, setiap air mata, setiap keluh yang kamu sampaikan, telah tercatat dengan sempurna. Dalam Quran Surah Ghafir ayat 60, Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Ayat itu bukan janji kosong. Itu adalah janji yang tak pernah gagal. Tapi masalahnya, manusia selalu ingin jawaban segera. Padahal Allah Maha Bijaksana dalam memilih waktu. Boleh jadi kamu meminta sesuatu yang belum waktunya diberikan. Boleh jadi kamu meminta sesuatu yang jika dikabulkan sekarang, justru akan merusak hidup kamu. Atau, boleh jadi, Allah ingin kamu bertahan lebih lama dalam doa, agar kamu lebih lama tinggal dalam dekapannya. Pernahkah kamu sadari, ketika hidup sedang sulit, kamu lebih sering berdoa. Ketika sedang hancur, kamu lebih rajin bangun malam. Ketika tak ada tempat bersandar, kamu lebih sering datang ke sajadah. Bukankah itu tanda bahwa Allah sedang menarik kamu kembali, agar kamu tak terlalu jauh? Agar kamu tahu, bahwa cinta sejati bukan terletak pada jawaban doa, tapi pada kedekatan dengan Sang Pencipta. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa atau pemutusan silaturahim, kecuali Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga, dikabulkan segera, ditabung untuk akhirat, atau dihindarkan dari keburukan yang setara dengannya." Jadi, jika hari ini doa kamu belum dijawab, jangan anggap itu sebagai penolakan. Anggaplah itu sebagai penundaan. Agar saat waktunya tiba, kamu siap menerima dengan hati yang lapang dan jiwa yang matang. Karena terkadang, yang belum diberikan, justru itulah perlindungan. Yang ditahan, justru itulah penjagaan. Dan yang ditolak, bisa jadi adalah penyesalan yang diselamatkan. Berhentilah mengukur cinta Allah dari apa yang kamu miliki. Karena bisa jadi, cintanya justru terletak pada apa yang diambil dari kamu. Apakah kehilangan membuat kamu lebih dekat dengan sujud? Apakah penantian membuat kamu lebih kuat dalam ibadah? Apakah kesabaran menjadikan kamu pribadi yang lebih lapang, lebih tawakal? Maka kamu tidak sedang gagal. Kamu sedang disempurnakan. Cinta sejati itu bukan tentang diberi semua yang diminta, tapi tetap yakin, bahkan ketika tak satu pun yang dikabulkan. Itulah cinta yang dewasa. Itulah keimanan yang hakiki. Dan pada akhirnya, doa yang tak kunjung dijawab bukan berarti Allah tidak mendengar, tapi karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari yang kamu sangka. Atau, bisa jadi, karena Allah ingin kamu bertemu dengannya lebih sering. Ingin kamu menangis lebih banyak dalam sujud. Ingin kamu bergantung sepenuhnya hanya padanya. Bukan pada hasil. Bukan pada manusia. Bukan pada dunia. Di antara doa dan jawaban, ada ruang yang sangat suci. Ruang kesabaran. Ruang keikhlasan. Ruang di mana iman kamu diuji, dan dicatat dengan tinta emas di langit. Jadi jika kamu masih menunggu, tunggu dengan yakin. Tunggu dengan sujud. Tunggu dengan senyum. Karena siapa tahu, doa kamu bukan hanya sedang naik ke langit, tapi sedang ditulis untuk mengubah jalan hidup kamu selamanya. Dan percayalah, takdir yang menyakitkan hari ini, bisa jadi adalah jalan menuju takdir terbaik yang selama ini kamu minta. Ada luka-luka yang bahkan tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada tangis yang tak terdengar oleh siapapun, karena hanya mengalir di dalam dada. Dan ada rasa sesak, yang bahkan orang terdekat sekalipun tak mampu pahami. Di saat-saat seperti itu, kamu akan merasa menjadi makhluk paling sendiri di muka bumi. Dunia berjalan seolah tak peduli. Orang-orang terus tersenyum, tertawa, hidup dalam kesibukan mereka. Sementara kamu diam, menahan badai dalam batin. Berjalan pelan dalam hidup yang rasanya gelap dan tak adil. Dan di titik inilah, banyak hati akhirnya lelah, menyerah, hilang arah.
Karena dunia tak memberi tempat untuk luka yang tak terlihat. Tapi ketahuilah, ketika dunia tidak mengerti, langit selalu tahu. Allah tidak pernah tertidur. Dia tahu seberapa keras kamu bertahan. Dia tahu seberapa sering kamu pura-pura kuat. Dia tahu doa-doa yang kamu bisikan lirih di bawah selimut saat semua orang telah tidur. Dia tahu. Dan kasih sayangnya jauh melampaui pemahaman siapapun. Mungkin orang lain berkata, "Udahlah, move on. Masalahmu gak seberapa kok. Jangan baper, jangan drama." Tapi Allah tak pernah berkata seperti itu. Dia tak pernah meremehkan luka. Bahkan setetes air mata orang beriman bisa menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunannya. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 51, Allah berfirman, "Katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal." Ketika tak ada bahu untuk bersandar, kamu masih punya sajadah untuk bersujud. Ketika tak ada lengan yang merangkul, kamu masih punya doa yang bisa dipeluk. Dan ketika tak ada satupun yang memahami isi hati kamu, langit masih mendengarkan setiap denyut jiwa yang bergetar dalam zikir. Jangan mengira bahwa dirimu tidak berharga, hanya karena manusia tidak mengerti perasaanmu. Karena nilai sejati manusia bukan terletak pada seberapa banyak ia dimengerti oleh manusia, tapi seberapa sering ia kembali kepada Allah dalam keheningan yang hanya dipahami oleh langit. Mungkin kamu pernah bertanya, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku diuji dengan hal-hal yang bahkan aku sendiri tak mampu bercerita tentangnya? Tapi justru itu tandanya, Allah sangat mencintai kamu. Dia sedang menjadikan kamu hamba yang kuat, yang hatinya tak mudah runtuh hanya karena tidak dipahami manusia. Karena pada akhirnya, manusia akan selalu punya batas. Mereka bisa datang, lalu pergi. Bisa mengerti, lalu berubah. Bisa mencintai, lalu melukai. Tapi Allah tidak pernah berubah. Dia tidak meninggalkan. Dia tidak bosan. Dia tidak lupa. Setiap detik, setiap hela napas, setiap isak dalam dada, semua itu Dia dengar, Dia lihat, dan Dia nilai. Dan percayalah, tak ada satupun rasa sakit yang sia-sia. Bahkan luka yang tak kamu ceritakan pada siapapun, tetap sampai padanya. Langit adalah tempat curhat terbaik. Tempat kamu bisa berkata, "Ya Allah, aku sudah lelah. Aku sudah mencoba, tapi aku jatuh lagi. Aku ingin bertahan, tapi aku mulai rapuh." Dan Dia tidak akan mengecewakan. Justru dalam doa-doa seperti itulah, hati kamu sedang dimurnikan. Cinta kamu sedang dibersihkan. Iman kamu sedang ditumbuhkan. Dunia tak perlu mengerti prosesmu. Dunia tak perlu tahu perjuanganmu. Karena yang paling penting, langit tahu. Dan itu cukup. Biarlah manusia menilai dari tampilan. Biarlah mereka tak tahu apa-apa. Karena yang benar-benar paham adalah Dia yang menciptakan isi hatimu. Maka hari ini, jika kamu merasa dunia tak berpihak, bukan berarti kamu sendirian. Itu hanya cara Allah mengajak kamu untuk lebih banyak berbicara dengannya. Lebih banyak mengadu, bukan pada manusia, tapi padanya. Dan percayalah, doa-doa dalam sunyi itu tak akan pernah hilang. Tangis dalam sujud itu tak akan pernah sia-sia. Langit tahu segalanya. Dan langit akan membalas dengan sesuatu yang tak akan pernah kamu duga. Setiap luka, sejatinya adalah pintu. Pintu yang tak terlihat oleh mata dunia, tapi sangat nyata di dalam jiwa. Dan sebagian luka, hadir bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membangunkan. Karena jujur saja, kita ini seringkali tertidur dalam kenyamanan. Terlena dalam nikmat yang datang bertubi-tubi. Sampai kita lupa siapa yang memberikan semuanya. Lalu datanglah ujian. Dalam bentuk kehilangan, kegagalan, pengkhianatan, kehancuran. Dan kita pun terbangun. Kita mulai sadar bahwa dunia tak bisa diandalkan sepenuhnya. Kita mulai ingat bahwa ada Tuhan yang sejak awal tak pernah pergi, yang sejak lama menunggu hati kita pulang. Itulah luka yang mengantar pada cahaya. Luka yang mengubah arah hidup. Luka yang membuat kamu menengadah ke langit.
dan mengucapkan doa dengan air mata. Bukan dengan keinginan duniawi, tapi dengan penuh harap agar didekatkan dengannya. Kadang, Allah menghancurkan rencana kamu, karena Dia tahu, rencana itu akan menjauhkan kamu dari cahayanya. Kadang, Allah membuat kamu kehilangan, karena Dia ingin kamu mendapatkan sesuatu yang lebih kekal. Dan kadang, Allah membuat kamu merasa ditinggalkan oleh semua orang, agar kamu kembali bersandar pada satu-satunya zat yang tak pernah meninggalkan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Dia akan memberinya ujian. Maka setiap luka, sesungguhnya adalah tanda bahwa kamu sedang dipilih, bukan dihukum. Kamu tidak sedang diabaikan, kamu sedang ditempa. Seperti besi yang harus dibakar dalam panas untuk menjadi pedang. Seperti emas yang harus dilebur agar bersinar. Seperti tanah yang harus dibajak agar bisa ditanami. Seperti itulah hati kamu. Harus melalui luka, agar menjadi ladang cahaya. Jangan benci pada luka. Karena tanpa luka itu, kamu tak akan pernah tahu betapa kuatnya kamu sekarang. Tanpa luka itu, kamu mungkin masih berjalan jauh dari arah yang benar. Tanpa luka itu, kamu mungkin belum pernah menangis di atas sajadah di malam hari. Memohon dengan sepenuh hati. Bukan lagi minta dunia, tapi minta agar didekatkan dengan cintanya. Terkadang, jalan menuju kebaikan tidak dilapisi oleh bunga-bunga, tapi oleh duri-duri yang menyakitkan. Namun setelah melewati duri itu, barulah kamu tahu, apa yang selama ini menyakitkan adalah penjagaan. Ya, penjagaan. Allah menjagamu dari cinta yang salah, dari jalan hidup yang keliru, dari niat yang terlalu duniawi, dari ambisi yang bisa menghancurkan akhiratmu. Dan Dia mengantarkan kamu lewat jalan yang tak kamu suka, ke tempat yang sebenarnya paling kamu butuhkan. Mungkin kamu tidak sadar sekarang. Mungkin hari ini, kamu hanya bisa menangis, mengeluh, merasa tak kuat. Tapi kelak, suatu hari nanti, kamu akan memandang ke belakang dan berkata, "Ya Allah, terima kasih. Ternyata Engkau tak pernah salah. Ternyata jalan yang penuh luka itu adalah jalan pulangku. Ternyata yang aku anggap kehancuran adalah penyelamatanku." Dan saat itu tiba, hati kamu akan tenang. Karena semua luka sudah diganti dengan cahaya. Cahaya yang tak berasal dari dunia, tapi dari keyakinan bahwa Allah selalu tahu yang terbaik. Maka, jika hari ini kamu sedang dalam luka, jangan minta luka itu segera diangkat. Tapi mintalah agar kamu diberi kekuatan untuk bertahan, sampai cahaya itu datang. Karena setiap luka, jika kamu sabar dan ikhlas, akan berubah menjadi cahaya. Dan cahaya itu akan menuntun kamu menuju kehidupan yang lebih dekat dengannya. Takdir. Satu kata yang sederhana namun begitu dalam. Takdir adalah garis yang ditulis jauh sebelum kamu lahir ke dunia. Ia tidak bisa dipilih. Ia tidak bisa diminta. Ia adalah bagian dari keimanan. Dan takdir bukan hanya yang indah-indah. Takdir juga berarti luka, kehilangan, penantian, air mata, dan keterpurukan yang tak pernah kamu sangka sebelumnya. Lalu bagaimana caranya mencintai sesuatu yang menyakitkan? Bagaimana mungkin mencintai takdir? Saat takdir itu merenggut orang yang kamu cintai, bagaimana mungkin memeluk kenyataan? Ketika kenyataan itu membuat hidup kamu remuk, jawabannya adalah dengan iman. Dengan percaya bahwa semua ini ada maksudnya. Bahwa Allah tidak pernah menulis kisah dengan sembarangan. Bahwa setiap yang terasa menghancurkan, justru sedang menyelamatkan. Cinta terhadap takdir bukan datang dari logika. Ia lahir dari hati yang telah tunduk. Hati yang tahu bahwa Allah Maha Mengetahui, sedangkan kamu hanya menebak-nebak. Dan ketika kamu telah sampai pada tahap itu, saat itulah kamu menemukan damai. Damai bukan karena semua berjalan sesuai harapan, tapi karena kamu tidak lagi menggantungkan hidup pada harapan-harapan dunia. Kamu hanya bergantung pada Allah. Itulah puncak dari iman. Itulah puncak dari cinta. Saat kamu tidak lagi berkata, "Kenapa begini ya Allah?" Tapi kamu mulai berkata,
Jika ini yang kau tetapkan, maka aku tahu, pasti ini yang terbaik untukku. Rasulullah mengajarkan kita doa yang begitu dalam. Ya Allah, berilah aku keridhaan terhadap apa yang Engkau tetapkan untukku. Bukan, berilah aku sesuai yang kuinginkan. Tapi, ajarkan aku untuk ridho terhadap apa yang Engkau pilihkan. Karena sejatinya, kehidupan yang damai bukan berasal dari takdir yang selalu indah, tapi dari hati yang selalu ridho. Hati yang menerima takdir, meski pahit. Hati yang tidak memberontak, meski kecewa. Hati yang tetap bersyukur, meski sedang menangis. Ridho terhadap takdir adalah ibadah tertinggi. Lebih tinggi dari keluh kesah. Lebih mulia dari amarah. Karena ridho itu tidak datang dengan mudah. Ia harus dilatih. Ia harus diperjuangkan dalam sepi. Ia tumbuh dari kepercayaan yang dalam, bahwa Allah adalah sebaik-baik penulis skenario hidup. Maka hari ini, coba kamu pandang hidup kamu dari sisi yang berbeda. Bukan dari sisi luka, tapi dari sisi cinta Allah yang begitu besar. Bisa jadi, justru di balik luka-luka itu, Allah sedang membuka jalan kemuliaan yang belum kamu tahu. Bisa jadi, di balik kesedihan hari ini, Allah sedang mendekatkan kamu pada surganya. Karena setiap air mata yang kamu tahan karenanya, setiap sabar yang kamu pertahankan karenanya, setiap doa yang kamu ulang-ulang karenanya, akan menjadi pahala yang menuntun kamu ke tempat terindah. Tempat di mana tidak ada lagi duka. Tempat di mana semua yang hilang akan dikembalikan. Tempat di mana semua yang menyakitkan akan diganti dengan kebahagiaan yang abadi. Yaitu, surga. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang disediakan untuk mereka yang ridho. Ridho terhadap takdirnya. Ridho terhadap setiap keputusannya. Karena itu, mencintai takdir yang menyakitkan adalah jalan menuju ridho Allah. Dan ridho Allah adalah kunci dari semua kebahagiaan. Di dunia dan di akhirat. Tak apa jika hari ini kamu masih belajar. Tak apa jika kamu masih menangis. Tak apa jika kamu belum mampu ridho sepenuhnya. Tapi, tetaplah berjalan. Tetaplah belajar mencintai takdir. Karena setiap langkah ke arah ridho selalu bernilai besar di sisinya. Dan kelak, ketika semuanya telah selesai, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, Alhamdulillah, ternyata semua rasa sakit itu menuntunku pulang. Terima kasih telah mendengarkan renungan ini. Semoga setiap baitnya menjadi penenang bagi jiwa yang sedang diuji. Dan menjadi pelita bagi hati yang sedang berjuang mencintai takdir darinya. Silakan bantu sebarkan renungan ini untuk menemani hati-hati lain yang mungkin sedang sepi. Dan jangan lupa, subscribe channel ini agar kamu tidak tertinggal di episode renungan berikutnya. Karena di sini, kita tidak hanya bicara soal dunia, tapi juga tentang jiwa, cinta, dan perjalanan pulang ke Sang Maha Cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bersabar dan ridho terhadap takdirnya adalah mereka yang sedang dirindukan surga. Sampai jumpa di episode renungan berikutnya. Barokallahu fiikum.